Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 286-290. Ye Junlin berdiri diam. Ye Junlin tidak akan pernah menyerah hari ini. Siapa yang memberi hak istimewa untuk memblokir jalan? Tepat ketika Satpam hendak marah, Xiao Linger, seorang selebritas internet besar di belakangnya, tiba-tiba menamparkan wajah orang yang menggendongnya, membuat suara garing. Apakah kamu penuh omong kosong di kepalamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir jatuh di atasku. Xiao Linger memarahi dengan marah. Ternyata Xiao Linger sedikit terguncang. Staf segera berkata, "Maaf, saya tergelincir kaki saya sekarang. Saya minta maaf." Meskipun staf meminta maaf, tapi Xiao Linger menamparkan wajah tongkat itu lagi. Orang-orang di sekitar terlihat marah. Bukankah Linger kecil ini terlalu kurang kualitasnya? Dia hanya terpeleset dan mengguncangnya sedikit. Dia dimarahi dan ditampar beberapa kali. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar, dan mereka ingin mengungkap penampilan sebenarnya dari selebriti internet besar Linger. Xiao Linger melihat ke samping dan menemukan seseorang sedang merekam. Xiao Linger segera menjadi marah. "Apa yang kamu rekam? Apakah saya setuju untuk membiarkan Anda menembak? Anda mencari kematian." Xiao Linger berkata kepada manajer, "Saudari Lan, lihat mereka, cepat dan hancurkan telepon. Video yang Anda rekam itu tidak boleh diposting di internet." Manajer Zhang Meilan segera berkata, "Cepat dan hancurkan teleponnya, video itu tidak boleh diposting." Zhang Meilan memberi perintah. Selusin penjaga keamanan bergegas keluar. Dia mendatangi orang-orang yang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar, merampas semua ponsel mereka, melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Orang-orang ini tercengang, tapi tidak berani berbicara. Dia adalah selebritas internet besar, jadi saya tidak bisa main-main dengannya. Namun, ada seorang pemuda jangkung yang memegang ponselnya erat-erat, dan kedua satpam itu tidak bisa merebutnya. "Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Mencuri ponselku melanggar hukum." Anak laki-laki itu berkata dengan marah. "Hah? Melanggar hukum? Izinkan saya memberitahu Anda, kami adalah hukum, kami memiliki keputusan akhir." Beberapa penjaga keamanan bergabung, tiba-tiba menyambar telepon, dan menghancurkannya di depannya. Anak laki-laki itu akan meledak. "Kamu membayar saya untuk ponsel saya, Anda harus memberi saya penjelasan. Jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir," kata pemuda itu dengan marah. Xiao Linger meliriknya dan berkata, "Pukul aku." Penjaga keamanan mendapat perintah, bergegas maju dan menjatuhkan pemuda itu ke tanah. "Bersiaplah untuk pemukulan." "Berhenti." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Penjaga keamanan berhenti dan melihat satu demi satu. Ternyata Ye Junlin. Apakah ini kualitas selebritas internet besar? Tim perusahaan di belakang selebritas internet besar begitu mendominasi? Tanya Ye Junlin sambil mencibir. Begitu dia mendengar Ye Junlin mengatakan ini, Xiao Linger langsung meledak. "Bukan urusanmu di sini, jangan khawatir tentang itu." Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Kamu paling membenci ketidakadilan semacam ini dalam hidupnya. Ketika dia melihatku, dia harus berurusan dengan itu, dan dia harus menghadapinya sampai akhir. Oke, karena kamu usil-usil, aku akan menjagamu juga." Xiao Linger memerintahkan penjaga keamanan untuk menyerang Ye Junlin. "Nak, biarkan kamu mencicipi rasa anjing ganas, gigit dia." Penjaga keamanan mencibir. Anjing-anjing ganas yang mereka pegang membuat suara gonggongan. Apalagi setelah satpam melepaskan talinya, mereka semakin resah dan bersiap untuk bergegas. Tetapi pada saat berikutnya, mata Ye Junlin menjadi dingin, dan ada tatapan membunuh di tubuhnya. Yang mencengangkan adalah anjing-anjing ganas ini merangkak dengan patuh di tanah, tubuh mereka gemetar. Ye Junlin telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan memiliki gelar seperti Battlefield Butcher dan War Machine. Dia memiliki aura pembunuh yang diasah di medan perang. Hewan-hewan ini lebih sensitif daripada manusia dan langsung ketakutan. Belum lagi beberapa anjing ganas,
Bahkan singa dan harimau akan jatuh ke tanah ketakutan dan menyembah Ye Junlin ketika mereka merasakan aura pembunuh pada Ye Junlin. Karena hewan dapat merasakan keganasan dan niat membunuh Ye Junlin dengan lebih baik. Hah, penjaga keamanan, Xiao Linger dan yang lainnya semua tercengang. Ada apa dengan anjing-anjing ini? Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Singkirkan dia, kata Xiao Linger dan Zhang Meilan pada saat bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari selusin satpam bergegas mendekat. Ye Junlin memukul satu dan menendang satu. 30 detik kemudian, lebih dari selusin penjaga keamanan tergeletak di tanah dan melolong. Penonton tercengang, anak muda benar-benar bagus. Keterampilan ini kuat, para penonton bertepuk tangan. Penjahat seperti ini membutuhkan seseorang untuk dibersihkan. Xiao Linger dan Zhang Meilan semuanya ketakutan. Ye Junlin mendatangi Xiao Linger dan menariknya ke bawah. Apa, tidak ada kaki? Apakah kamu harus dibawa pergi? Tanya Ye Junlin. Xiao Linger secara tidak sadar ingin membantah. Tetapi melihat mata menakutkan Ye Junlin, dia dengan patuh menutup mulutnya. Xiao Linger, sekarang minta maaf kepada mereka dan ganti rugi ponselnya, kata Ye Junlin dengan nada teratur. Tidak. Xiao Linger hendak menolak. Tetapi ketika dia mendengar suara Ye Junlin, dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, maaf. Zhang Meilan hanya bisa menyerah, maafkan aku. Cepat dan bayar kompensasi, Ye Junlin memerintahkan. Zhang Meilan akhirnya memberi kompensasi kepada semua orang untuk ponsel yang dihancurkan sesuai dengan harga aslinya, lebih besar dari. Bagus, semua orang bertepuk tangan lagi. Zhang Meilan bertanya dengan suara rendah, Tuan, bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang? Tunggu, Xiao Linger adalah selebritas internet besar, bukan? Apakah grup Yunting bekerja sama dengan Anda? Tanya Ye Junlin. Zhang Meilan mengangguk. Iya, benar, Xiao Linger telah menandatangani kontrak dengan Yunting Group untuk menjadi duta publisitas dan juru bicara untuk sekelompok produk baru. Xiao Linger menatap Ye Junlin dengan rasa ingin tahu. Dia berpikir dalam hati, apa bedanya? Ye Junlin tersenyum. Oke, izinkan saya memberitahu Anda sekarang, kerjasama antara grup Yunting dan Anda telah dihentikan. Grup Yunting tidak akan pernah membiarkan orang berkualitas rendah menjadi duta publisitas. Zhang Meilan tersenyum, hehe, Pak, ini terlalu berlebihan. Mengapa Anda menghentikan kerjasama kami dengan grup Yunting? Karena saya adalah anggota grup Yunting, saya memenuhi syarat untuk menghentikan kerjasama Anda. Jangan khawatir, grup Yunting tidak akan pernah mempekerjakan orang seperti Anda yang tidak memiliki kualitas moral. Zhang Meilan bertanya sambil tersenyum. Lalu siapa namamu? Bisnis hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Ingat, nama saya Ye Junlin, dan Anda dapat menemukan saya di grup Yunting kapan saja. Setelah berbicara, Ye Junlin pergi dari sini. Melihat kepergian Ye Junlin, mata Xiao Linger dan Zhang Meilan penuh kebencian. Xiao Linger tega membunuh. Saudari Lan, cepat kirim seseorang untuk memeriksa identitasnya, aku ingin dia menghilang. Xiao Linger selalu mendominasi. Hari ini adalah pertama kalinya menjadi jelek. Dia bersumpah untuk membuat Ye Junlin menghilang. Zhang Meilan tersenyum sinis. Bukankah Linger mengatakan itu, seorang anggota grup Yunting? Xiao Linger segera berkata, oke. Kalau begitu cepat beritahu grup Yunting bahwa saya ingin mengakhiri kontrak, saya ingin membuat grup Yunting menyesal sampai mati. Zhang Meilan mengacungkan jempol, ini langkah yang bagus. Bahkan jika grup Yunting tidak membunuh anak ini, setidaknya dia harus dipecat. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Xiao Linger, aku akan melihat bagaimana aku bisa membunuhnya. Zhang Meilan mengangguk, aku akan menemukan beberapa koneksi dan membunuhnya. Aku benar-benar kehilangan muka hari ini. Pada saat ini, Fang Ziqing baru saja tiba di perusahaan dan sedang mengadakan pertemuan rutin. Tiba-tiba sekretaris berlari dengan gugup, Tuan Fang dalam masalah. Changfeng Entertainment baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Xiao Linger akan mengakhiri kontrak dengan kami, dia tidak akan lagi menjadi duta produk dan juru bicara gambar baru kami.
Wajah para eksekutif utama yang hadir telah berubah drastis. Bantu aku menghubungi manajer Xiao Linger, Ms. Zhang Meilan. Fang Ziqing segera berkata, apakah ada yang salah dengan Tuan Fang? Zhang Meilan mencibir setelah panggilan tersambung. Fang Ziqing memiliki wajah yang menyenangkan. Manajer Zhang, saya ingin bertanya apa alasan pemutusan kontrak, bukankah kita sudah bicara baik-baik, hehe. Tuan Fang, Anda bahkan tidak mengenal diri sendiri, seseorang di grup Yunting Anda memutuskan kontrak kami itu hilang, kami tidak dapat terus bekerja sama dengan grup Yunting dengan menjilat wajah kami hanya dapat mengakhiri kontrak sendiri. Zhang Meilan mencibir lagi dan lagi. Fang Ziqing mengertakkan gigi dan bertanya, bisakah manajer Zhang memberitahu saya siapa yang ingin mengakhiri kontrak? Kalau begitu dengarkan, Ye Junlin, dia tidak hanya ingin mengakhiri kontrak kita, tetapi juga memukuli penjaga keamanan kita, dan bahkan menghina Linger. Di depan umum, boom, setelah menjawab telepon, Fang Ziqing merosot di kursi. Apa yang terjadi pada Tuan Fang? Semua orang bertanya dengan bingung. Kamu Junlin, Ye Junlin yang menyinggung Xiao berlama-lama, sekarang mereka telah memutuskan kontrak, tidak ada solusi lagi. Fang Ziqing tampak putus asa. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kami akan meluncurkan kampanye penuh besok. Xiao Linger adalah hal yang paling penting. Petik 2. Iya, itu akan dimulai besok. Apa yang harus saya lakukan? Para eksekutif senior lainnya berkata satu demi satu, dengan wajah khawatir. Fang Ziqing berdiri dan berkata, saya hanya bisa membicarakannya sendiri. Datanglah ke koridor. Ye Junlin baru saja datang, dan bertemu langsung dengan Fang Ziqing. Kamu Junlin, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Fang Ziqing meraung, ada apa denganku? Ada apa denganmu? Anda telah menyinggung Xiao Linger, perusahaan sekarang telah memutuskan kontrak, dan duta publisitas utama kami telah pergi. Bola mata Fang Ziqing akan terbang keluar. Ye Junlin tersenyum. Ada baiknya orang seperti ini memutuskan kontrak, perusahaan kami tidak malu menggunakannya. Fang Ziqing berkata dengan marah, apakah kamu tahu, setelah Xiao Linger mengakhiri kontrak, apakah itu akan menjadi kerugian besar bagi kita? Belum lagi efek publisitasnya sangat berkurang, kita harus kehilangan uang 20 juta saja. Izinkan saya memberitahu Anda, Xiao Linger berkualitas buruk dan memiliki moral yang buruk. Mengundang orang seperti itu tetapi duta publisitas adalah untuk mempermalukan produk kami. Ye Junlin mungkin memberitahu Fang Ziqing dan yang lainnya tentang apa yang terjadi. Saya juga sangat marah ketika mendengar hal seperti itu. Tetapi ini adalah masalah pribadinya. Kami tidak dapat mengendalikannya, kami hanya peduli dengan selebriti internetnya, image dan manfaatnya yang bisa membawa kita. Kata Fang Ziqing. Ye Junlin tersenyum, kamu tidak mengerti. Efek publisitas orang seperti ini ada, tapi itu hanya sementara, dari mulut ke mulut tidak bisa. HMPH, bagaimana kamu bisa melakukan bisnis seperti ini? Anda tidak mengerti. Kata Fang Ziqing dengan marah. Dia pergi setelah berbicara. Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin bertanya. Aku akan pergi memohon padanya, kata Fang Ziqing. Ye Junlin mengabaikannya dan datang ke kantor departemen teknis untuk minum teh dan merokok. Fang Ziqing secara pribadi datang ke Changfeng Entertainment untuk bernegosiasi. Tapi sikap pihak lain sangat keras, kontrak harus diakhiri. Kecuali jika Ye Junlin datang untuk berlutut dan bersujud di depanku untuk meminta maaf, dan kemudian kamu memecatnya, jika tidak perlu membahas masalah ini. Iya. Bajingan itu harus berlutut untuk meminta maaf. Zhang Meilan dan yang lainnya berdiri teguh. Kulit wajah Fang Ziqing berubah. Saya dapat membuat keputusan untuk memecat, tetapi saya harus memintanya untuk meminta maaf. Saya akan membicarakannya. Fang Ziqing pergi. Xiao Linger dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ye Junlin, apakah kamu berani melawan kami? Ini jalan buntu. Mata Xiao Linger penuh kebencian. Setelah kembali ke perusahaan, Fang Ziqing langsung menemui Ye Junlin. Ayo, ikut aku ke Changfeng Entertainment. Ye Junlin tertegun. Apa yang akan kamu lakukan? Selesai, Fang Ziqing menggigit bibirnya, demi kepentingan perusahaan. Aku hanya bisa mengorbankanmu,
jangan khawatir, selama kamu melakukannya, aku akan memberimu kompensasi nanti. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, dan biarkan aku berlutut dan meminta maaf padanya. Mustahil, mereka harus berlutut dan meminta maaf, memohon mereka untuk menandatangani. Sikap Ye Junlin membuat Fang Ziqing sangat marah. Ye Junlin jelas memprovokasi masalah ini, tapi dia tidak menyelesaikannya. Kamu Junlin adalah sesuatu yang kamu provokasi. Apakah kamu ingin menghadapinya? Fang Ziqing bertanya dengan dingin. Tidak mungkin. Ye Junlin sangat tegas, oke, aku akan menemukan seseorang untuk menyembuhkanmu. Fang Ziqing pergi dengan marah. Lebih besar dari dia menelepon Li Ziran dan menceritakan segalanya padanya. Tidak lama kemudian, Ye Junlin menerima telepon dari Li Ziran. Junlin, dengarkan aku, cepat dan minta maaf kepada orang lain. Lagi pula, kepentingan perusahaan adalah yang paling penting. Li Ziran berdiskusi, tidak, bagaimana aku bisa berlutut dan meminta maaf pada sampah, terlebih lagi, aku tidak melakukan kesalahan sama sekali. Ye Junlin bersikeras pada sudut pandangnya, oke, meski kamu benar, kamu harus selalu mempertimbangkan kepentingan perusahaan, kan? Kamu juga harus mempertimbangkan Fang Ziqing dan aku, seorang pria harus lebih bertanggung jawab, apalagi masalah ini disebabkan oleh kamu, kata Li Ziran, tidak mungkin untuk meminta maaf, aku tidak akan meminta maaf bahkan jika aku membunuhku. Kamu sangat mengecewakanku. Li Ziran sangat marah sehingga dia menutup telepon. Mengetahui bahwa Ye Junlin tidak akan pernah meminta maaf apapun yang terjadi, seluruh perusahaan menunjuk Ye Junlin. Bahkan bibi dan paman di kafetaria membicarakan Ye Junlin. Kamu mengatakan bahwa insiden itu disebabkan oleh dia, dan dia tidak meminta maaf, tetapi menjilat wajahnya dan makan di sini. Tidak akan kentut, apakah ada yang salah itu saja? Aku sudah selesai meminta maaf, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa tinggal di perusahaan selamanya? Ye Junlin merasa sedikit bersalah ketika mendengar segala macam komentar. Dia jelas tidak melakukan kesalahan, kenapa dia harus menanggung akibatnya? Ingin dia berlutut dan meminta maaf, apa yang terjadi dengan dunia ini? Ye Junlin meninggal tanpa meminta maaf, Fang Ziqing tidak punya pilihan. Di sisi lain, Xiao Linger tahu bahwa Ye Jun sedang sekarat tanpa meminta maaf. Dia mencibir dan berkata, oke, Sister Lan, kerahkan kekuatan kita dan tangani grup Yunting. Saya ingin memutus saluran propaganda mereka dan memutus semua duta propaganda mereka. Biarkan saya melihat apa yang akan mereka lakukan. Fang Ziqing tinggal di ruang konferensi, menggosok pelipisnya, memikirkan solusi dengan semua orang. Pada saat ini, ponselnya berdering. Setelah menjawab panggilan, wajah Fang Ziqing berubah drastis, dan dia hampir menjatuhkan telepon ke tanah karena ketakutan. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Ternyata penelepon itu adalah manajer Chun Chun, bintang lalu lintas Changfeng Entertainment, dan Chun Chun juga salah satu duta penandatanganan. Sekarang manajer memberitahu Fang Ziqing bahwa mereka juga akan mengakhiri kontrak. Panggilan lain datang, halo, Tuan Fang. Saya manajer Fukun, seorang entertainer dari Changfeng Entertainment. Kami meminta untuk mengakhiri kontrak dengan perusahaan Anda. Kerjasama promosi produk, kami meminta untuk mengakhiri kontrak. Panggilan telepon mengikuti satu demi satu. Secara total, 10 selebritas dan selebritas internet yang ditemukan Fang Ziqing semuanya telah memutuskan kontrak mereka. Sebagian besar saluran publisitas juga telah dihentikan. Beberapa situs forum juga mengirim pesan bahwa mereka hanya dapat menyediakan iklan yang direkomendasikan kepada Yunting Group di halaman rahasia, dan sama sekali tidak di beranda. Bahkan kantor surat kabar mengirimkan pesan, tidak ada berita tentang grup Yunting yang akan dipublikasikan. Setelah Fang Ziqing dan para eksekutif puncak menjawab lusinan panggilan telepon, wajah semua orang pucat, dan mereka akan runtuh. Mereka tidak menyangka bahwa pemutusan kontrak Xiao Linger hanyalah permulaan, dan akan ada serangkaian trik di masa depan. Awalnya, kurangnya Xiao Linger akan sangat mengurangi efeknya. Sudah berakhir sekarang, bahkan semua saluran propaganda telah diputus. Grup Yunting benar-benar selesai kali ini, tidak peduli seberapa bagus produk Anda, tidak ada yang peduli.
Tidak ada publisitas, tidak ada yang tahu sama sekali, kepada siapa Anda menjualnya. Kami meremehkan energi Xiao Linger di lingkaran Suzhou dan Hangzhou sudah tinggi. Menyinggungnya sama dengan menyinggung lingkaran hiburan, tidak ada yang akan menandatangani kontrak dengan kami. Fang Ziking menarik napas dalam-dalam, ini semua salah Ye Junlin. Tidak apa-apa, Linger kecil apa yang kamu sakiti, apakah itu seseorang yang bisa Anda sakiti? Asisten Fang Ziking, Lou Mo, berkata dengan dingin. Benar, ini semua salah Ye Junlin, semuanya hilang sekarang. Benar, produknya akan tersangkut di tanganmu. Setiap orang memiliki banyak pendapat tentang Ye Junlin. Mereka akan mendaftarkannya sebagai pendosa perusahaan. Saat ini, Ye Junlin datang ke ruang konferensi dengan goyah. Apa yang kalian semua khawatirkan? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu khawatirkan? Sekarang semua duta publisitas telah memutuskan kontrak mereka. Dan hampir semua media dan saluran publisitas telah terputus. Bagaimana dengan produk kami? Seorang eksekutif senior berteriak. Ye Junlin tersenyum dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa orang-orang yang Anda undang itu tidak baik. Bertanya kepada mereka tidak banyak berpengaruh. Anda tidak memahami basis pelanggan yang sebenarnya. Fang Ziking tiba-tiba berdiri. Kamu Junlin, kata-kata sarkastik apa yang kamu bicarakan, ini tentang waktu. Rencana awalnya adalah memulai publisitas besok, dan produknya akan diluncurkan secara resmi dalam 3 hari. Siapa yang akan menjualnya sekarang? Fang Ziking meraung, jangan khawatir, pasti ada jalan bagi mobil untuk mencapai gunung, itu akan laku kalau begitu. Kata Ye Junlin, kamu pergi untukku, cepat pergi untukku, aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini. Fang Ziking sangat marah sehingga dia ingin mengusir Ye Junlin. Dia benar-benar ingin segera mengusir Ye Junlin. Tapi karena wajah Fu Yuxiang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ye Junlin benar-benar tertekan. Perusahaan saya sendiri, Anda mengusir saya. Tapi harimau betina ini sedang marah. Ye Junlin sebaiknya tidak memprovokasi dia. Jadi dia meninggalkan perusahaan. Bersambung.